Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujudi fi hadzal yawm wa fi kulli yawmin wa fil yawmi al ma'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa syarrif wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli hammin faraja wa likulli da'in dawa'a wa likulli saqamin shifaa'a wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah qati'un ay qati'ur rahimin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahimin. Fa idza kanat ar-rahmatu la tanzilu ala al-qaumi bisababi kauni qati'ir rahimi fihim fa kayfa yakunu halul qati' nafsa wa kaifa yakunu maqdullahi lahu wa qad'uhu iyyahu min kulli khairin. Fa alaikum rahimakumullah bi silatil arham wa iyyakum wa qati'atahum fa inna min a'zamil atham uqubatuha mu'ajjalatun fid dunya ma'a ma yaddakhiru Allah ta'ala lil qati' fil akhirati min syadidil 'iqab wa alimil azab ila akhiri ma qala radhiyallahu ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita bersama-sama ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membahas nasihat dari Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Mudah-mudahan dengan kita membahas nasihat Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah, kita semua mendapatkan keberkahannya dan mendapatkan sir dari Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdul Haddad. Dikatakan oleh beliau bahwasanya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yadkhulul jannah qati'un ay qati'ur rahimin, tidak bakal masuk surga orang yang memutus. Maksudnya ay qati'ur rahimin, yaitu orang yang memutus tali silaturahim. Minggu kemarin kita bersama-sama telah mendengarkan dan membahas di antara nasihat Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdul Haddad tentang bahayanya orang yang telah memutus tali silaturahim. Kemarin kita katakan bahwasanya Ibnu Hajar pernah menceritakan seorang alama, seorang ulama yang sangat luar biasa, terkenal ketawaduannya, terkenal kealimannya, terkenal amanatannya, menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala disebabkan adanya dia memutus tali silaturahim dengan adiknya orang yang miskin, adiknya orang yang tidak berkecukupan, sedangkan kakaknya ini seorang ulama besar, orang yang berkecukupan, namun tidak pernah membantu adiknya yang dalam kekurangan. Sebab inilah kata Ibnu Hajar, dia menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala walaupun dia menjadi orang yang alim, walaupun dia menjadi orang ahli ibadah, walaupun dia seorang yang amanat, tapi ketika dia memutus tali silaturahim, maka bisa dipastikan sebagaimana sabda Nabi Muhammad, tidak bakal masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah memutuskan Ar-Rahim, yakni kalimat rahim dari kalimat silaturahim
itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang menyambung tali silaturahim, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan disambung, yakni orang tersebut bakal mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man qata'aha", siapa yang memutus tali silaturahim, qata'tuha, aku pun kata Allah Subhanahu wa taala akan memutus dirinya, yakni orang tersebut tidak bakal mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia telah memutus tali silaturahim, maka Allah pun akan memutus dirinya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak bakal akan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala orang yang telah memutus tali silaturahim, karena dia terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang menjadikan penyebab seseorang ini menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan amal ibadah kita, bukan karena banyaknya zikir kita. Namun kata Nabi Muhammad, yang menjadi penyebab seseorang ini akan menjadi penghuni surga Allah yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah mengatakan, la yadkhulul jannah ahadun bi'amali, seseorang tidak bakal menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala dengan sebab amalnya. Sahabat bingung, bagaimana mungkin orang yang telah amalnya begitu luar biasa, orang yang banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang banyak zikir Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan penyebab dia masuk surga. Maka sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana dengan dirimu? Apakah engkau juga tidak menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala terkecuali dengan amalmu? Wala ana, kata Muhammad, aku menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala bukan karena amalku, walakin yataghammadi Allah birahmati, akan tapi aku dijadikan oleh Allah menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amal. Dan di antara yang menjadi penyebab rahmat Allah Subhanahu wa taala diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu apabila kita memutus tali silaturahim. Kapan kita memutus tali silaturahim, maka Allah dengan mengatakan qata'tuhu, maka aku pun akan memutus darinya rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika rahmat Allah diputus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jelas la yadkhulul jannah qati'un, tidak bakal masuk surga yaitu orang yang memutus tali silaturahim walaupun dia banyak ibadah, walaupun umurnya digunakan untuk beribadah kepada Allah. Akan tetapi ketika ia memutus tali silaturahim, maka diputus juga oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat. Dan yang menjadikan seseorang penghuni surga Allah Subhanahu wa taala yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan amal ibadah kita. Sebagaimana Nabi pernah mengatakan, ada seseorang di zamannya Bani Israel, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 500 tahun. 500 tahun waktunya hanya digunakan untuk ibadah kepada Allah. Bangun malam, sholat tahajud, siang puasa, sholat duha, banyak baca zikir. Tapi ketika divonis oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikatakan, abdi udkhulil jannah birahmati, wahai hambaku, masuklah engkau surga dengan sebab rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini agak merasa kurang nyaman. Ya Allah, bal bi amali, wahai Allah, apakah aku engkau masukkan surga bukan karena amalku? 500 tahun aku beribadah kepada engkau, 500 tahun aku hanya mengabdi kepada engkau, wahai Tuhanku, apakah bukan dengan amalku engkau masukkan surga?
ketika Allah dengarkan hal ini, maka Allah memanggil malaikat. Ya malaikati, wahai malaikatku, coba timbang amal 500 tahun yang ia kerjakan dengan satu bola mata dari kenikmatan yang aku berikan kepadanya. Ketika ditimbang oleh malaikat, satu bola mata dengan 500 tahun ibadah Allah Subhanahu wa taala, maka yang jomplang adalah satu bola mata. Enggak ada apa-apanya 500 tahun ibadah kepada Allah dengan satu bola mata, itu enggak ada nilainya, belum apa-apa. Bagaimana kalau dengan dua bola mata, dengan telinga, dengan lisan, dengan seluruh nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala? Maka jelas sekali seseorang dimasukkan surga oleh Allah itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ibadah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dekat sekali kepada orang yang berbuat baik. Di antara perbuatan baik yang akan menjadikan seseorang dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala yaitu menyambung tali silaturahim. Inilah menjadi penyebab perbuatan baik, inilah diantaranya yang akan menjadi penyebab rahmat Allah Subhanahu wa taala akan meliputi diri kita. Kemudian Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innar rahmata", sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, "la tanzilu ala qaumin", tidak bakal turun pada satu kaum, pada satu kelompok, pada satu keluarga, fihim qati'u rahimin, yang mana di situ ada salah satu di antara mereka yang memutus tali silaturahim. Makanya kemarin kita katakan, ketika Nabi Muhammad majlis di masjid Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Muhammad mengetahui ada seorang pemuda, yang mana pemuda ini menurut pandangan Nabi Muhammad SAW dia telah memutus tali silaturahim. Maka kata Nabi, la yujalisnal yaum qati'ur rahimin, siapapun di antara kita saat ini apabila ada yang memutus tali silaturahim, jangan ikut duduk bersama kami, kata Nabi Muhammad SAW. Maka pemuda ini bangkit. Pemuda ini bangkit keluar dari masjid Nabi Muhammad. Kemudian gak lama pemuda ini masuk kembali ke masjid Nabi Muhammad, di masjid Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad tahu bahwasanya pemuda ini sudah meminta maaf. Maka Nabi mengatakan, inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihi qati'ur rahimin, ketahuilah sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak bakal turun di satu kelompok, satu tempat, satu perkumpulan apabila di situ ada salah satu di antara mereka orang yang memutus tali silaturahim. Fa idza kanat ar-rahmah, dikatakan Al-Habib Abdullah, fa idza kanat ar-rahmah, apabila rahmat Allah la tanzilu alal qaum, tidak turun terhadap satu kelompok, baik itu jumlahnya kelompok ada 10.000 atau jumlahnya kelompok ada 100 atau jumlahnya kelompok itu ada 50 atau perkumpulan itu ada orang 25 atau satu perkumpulan keluarga 5 orang, 10 orang, 7 orang, apabila di situ ada salah satu yang memutus tali silaturahim, maka dikatakan rahmat Allah tidak bakal turun. Ini satu kelompok, salah satu dari kelompok itu ada orang yang memutus tali silaturahim, maka seluruhnya tidak bakal mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa yakunu halul qati nafsa, kalau satu kelompok ada satu orang yang memutus tali silaturahim menjadi penyebab rahmat Allah itu tidak turun, bagaimana dengan orang yang memutus tali silaturahim itu sendiri yang menjadi penyebab satu kelompok tidak dapat rahmat?
Bagaimana dengan dirinya sendiri? Yang orang tersebut adalah orang yang memutus tali silaturahim. Wa kaifa yakunu maqtullah, bagaimana murka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana minggu-minggu lalu orang yang memutus tali silaturahim itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, mata hatinya juga dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman yang sangat pedih. Ini ancaman yang sangat dahsyat yang Allah berikan kepada seseorang yang memutus tali silaturahim, dengan ancaman pertama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mata hatinya bakal dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qata'ahu iya wa qat'uhu iya min kulli khairin, dan bagaimana murka Allah kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan darinya dari segala kebaikan-kebaikan. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Sangat berat sekali, sangat dahsyat sekali ancaman-ancaman yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang mereka memutus tali silaturahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah, memberikan kita inayah apabila di antara kita mungkin ada masalah, mungkin ada perkara sesuatu. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung tali silaturahim kita dengan kerabat-kerabat kita. Amin ya rabbal alamin.